Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kesetimbangan. Materi kesetimbangan ini masuk ke bab dinamika rotasi. Kalau dalam fisika, syarat benda setimbang itu ada dua. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Artinya resultan gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Untuk sigma F sama dengan 0 itu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan sumbunya. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Artinya resultan gaya yang bekerja pada benda di sumbu X ini harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Artinya resultan gaya yang bekerja pada benda di sumbu Y harus sama dengan 0 juga. Rumus ini disebut dengan rumus kesetimbangan translasi. Kemudian syarat benda setimbang yang kedua itu rumusnya sigma tau sama dengan 0. Artinya resultan torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0 juga. Rumus ini disebut dengan rumus kesetimbangan rotasi. Sehingga kalau dijabarkan, nanti untuk syarat benda setimbang itu ada 3. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, sigma tau sama dengan 0. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 5 kg digantungkan menggunakan tali dalam keadaan setimbang, seperti pada gambar. Di sini ada benda bermassa 5 kg kemudian digantung menggunakan tali dalam keadaan setimbang. Berapakah tegangan tali T1 dan T2? Kalau ada soal seperti ini, nanti untuk langkah pertama kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda atau partikel. Karena di sini untuk bendanya dianggap titik, berarti bendanya dianggap sebagai partikel. Di partikel ini nanti untuk gayanya itu ada 3. Pertama ada gaya berat yang disebabkan oleh benda bermassa yang 5 kg ini. Untuk gaya berat ini arahnya selalu ke bawah. Kemudian di sini karena partikelnya dihubungkan dengan tali dan tali itu menegang, otomatis ada gaya tegangan tali. Misal kita namakan dengan T1. Kemudian untuk arahnya ini selalu menjauh dari partikel atau benda yang ditinjau. Kalau menjauh berarti arahnya ke kanan atas sini. Kemudian di sebelah kiri ini sama, dihubungkan menggunakan tali dan tali itu menegang, otomatis ada gaya tegangan tali, kita namakan dengan T2. Kemudian arahnya karena menjauh berarti arahnya ke kiri atas. Untuk langkah selanjutnya kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian untuk partikelnya ini diletakkan di pusat koordinatnya. Kemudian untuk gaya yang belum terletak di sumbu X maupun di sumbu Y nanti kita uraikan. Misalkan untuk gaya berat ini kan sudah terletak di sumbu Y, sehingga nanti untuk yang gaya berat ini kita tidak perlu menguraikannya. Yang kita perlu uraikan itu yang T1 sama T2 karena belum terletak di sumbu X maupun di sumbu Y. Yang pertama T1 kita uraikan ke sumbu X, namanya T1X. Ini arahnya ke kanan ya. Karena di sini bagian ujung, kemudian kita proyeksikan ke sumbu X-nya. Otomatis hasil proyeksinya ini juga menghasilkan bagian ujungnya si gaya. Sehingga untuk T1X, T1 yang letaknya di sumbu X ini arahnya ke kanan. Kemudian T1 kita uraikan ke sumbu Y, kita namakan dengan T1Y. T1 yang letaknya di sumbu Y. Karena di sini ujung, otomatis di sini ujungnya. Sehingga untuk T1Y ini arahnya ke atas. Begitu pula dengan T2,
kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Pertama, ini kita uraikan ke sumbu X-nya dulu, sehingga kita namakan dengan T2X. T2 yang letaknya di sumbu X, ini arahnya ke kiri. Kemudian T2 kita uraikan ke sumbu Y-nya, kita namakan T2Y, arahnya ke atas. Untuk langkah selanjutnya, kita terapkan syarat benda setimbang. Tadi untuk syarat benda setimbang, kalau secara garis besar kan ada dua. Yang pertama sigma F sama dengan 0, kemudian yang kedua sigma tau sama dengan 0. Nanti untuk tipe soal yang mudah, kita hanya cukup pakai salah satunya saja. Kemudian untuk tipe soal yang susah, nanti kita harus pakai dua-duanya. Karena di sini kalau soalnya seperti ini tipe soal yang mudah. Jadi kita hanya cukup pakai salah satu rumusnya saja. Nanti tergantung dari kecenderungan geraknya. Karena di sini untuk kecenderungan geraknya itu translasi, sehingga kita pakai rumus yang sigma F sama dengan 0. Untuk sigma F sama dengan 0 itu sendiri, itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama sigma Fx sama dengan 0. Berarti syarat yang pertama nanti di sini itu sigma Fx sama dengan 0. Artinya ini resultan gaya yang bekerja pada benda di sumbu X ini harus sama dengan 0. Kita lihat di gambar yang di sumbu X ini gayanya ada dua, yaitu T1X sama T2X. T1X arahnya ke kanan, T2X arahnya ke kiri. Karena di sini pakainya sigma Fx sama dengan 0, sehingga kita untuk yang nilainya positif, gaya yang nilainya positif itu sebenarnya terserah ya. Tapi biasanya kita pakai secara umumnya saja. Untuk T1X yang arahnya ke kanan, kalau yang di sumbu X yang arahnya ke kanan itu kita anggap positif, yang ke kiri negatif, tetapi itu terserah ya. Itu nanti hasilnya sama saja. Misalkan di sini yang untuk arahnya ke kanan kita anggap positif, berarti yang ke kiri negatif. Untuk T1X karena arahnya ke kanan sehingga T1X bernilai positif. Kemudian T2X karena arahnya ke kiri, berarti T2X bernilai negatif. Sehingga didapatkan T1X min T2X sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan menggunakan konsep sin, cos, sama tangen. Untuk mencari T1X, ini kita melihat segitiga yang bagian bawah. Dari soal, ini kan sudut yang diketahui yang bagian sebelah atas ini sudutnya 53 derajat. Dalam segitiga yang bawah ini, yang sudutnya sama dengan 53 derajat, yang letaknya di bagian bawah sini. Kalau di dalam matematika itu namanya sudut berseberangan, nilainya sama besar. Karena di sini untuk T1X ini nempel dengan sudut yang bagian sini yang 53 derajat. Nanti untuk penguraiannya pakai sin atau cos, kita menggunakan aturan yang nempel dengan sudut pakainya cos, kalau yang tidak nempel pakainya sin. Itu cara gampangannya. Karena di sini untuk T1X ini nempel dengan sudut 53 derajat yang letaknya di sini. Sehingga untuk T1X kita jabarkan menjadi T1 cos 53 derajat karena nempel dengan sudut. Kemudian untuk T2X ini sama. Karena dari soal yang diketahui sudut yang bagian atas ini, kalau dalam segitiga yang bagian bawah sini, yang sudutnya sama dengan 37 derajat, ini yang letaknya di sebelah sini. Kemudian T2X nempel dengan sudut, sehingga T2X kalau dijabarkan jadinya T2 cos 37 derajat. Sehingga didapatkan T1 cos 53 derajat dikurangi T2 cos 37 derajat sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai cosnya. Cos 53 itu 0,6. Jadinya T1 dikali 0,6. Kemudian untuk T2 cos 37 nanti kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena awalnya di sini bertanda negatif, kalau dipindah ruas nanti untuk tandanya berubah.
yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Sehingga didapatkan T2 dikali cos 37 itu 0,8. T1 dikali 0,6 itu menghasilkan 0,6 T1. Kemudian yang 0,8 yang bagian sebelah kanan ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Karena di sini 0,8 bentuknya perkalian, kalau dipindah ruas menjadi pembagian. Sehingga didapatkan 0,6 T1 dibagi 0,8 sama dengan T2. 0,6 dibagi 0,8 itu hasilnya 0,75 T1 sama dengan T2. Dari syarat yang pertama kita menghasilkan persamaan yang ke-1. Untuk langkah selanjutnya kita terapkan syarat yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, ini artinya resultan gaya yang bekerja di sumbu Y itu harus sama dengan 0 juga. Kita lihat di gambar, yang di sumbu Y nanti gayanya ada 3. Yang pertama T1Y, yang kedua T2Y, kemudian yang ketiga W-nya atau gaya beratnya. Untuk yang di sumbu Y, yang ke atas biasanya dianggap positif, yang bawah itu biasanya dianggap negatif. Tetapi sebenarnya itu terserah karena pakainya sigma F sama dengan 0. Misalkan di sini untuk yang arahnya ke atas itu dianggap positif, sehingga T1Y sama T2Y ini bernilai positif, kemudian W-nya bernilai negatif. Sehingga didapatkan T1Y plus T2Y min W sama dengan 0. Kemudian untuk T1Y kita jabarkan. Untuk mencari T1Y kita melihat segitiga yang bagian atas. Yang sudutnya sama dengan 53 derajat yang bagian atas sini. Karena T1Y tidak nempel dengan sudutnya, sehingga T1Y kalau dijabarkan pakainya sin ya. Sehingga didapatkan T1 sin 53 derajat. Untuk T2Y kita melihatnya segitiga yang kiri atas sini ya. Kemudian yang sudutnya sama dengan 37 derajat, ini yang bagian atas sini. Kemudian T2Y ini kan tidak nempel dengan sudutnya ya. Sehingga T2Y nanti kita jabarkan pakainya sin. T2 sin 37 derajat. Kemudian untuk min W-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya positif W. Kemudian kita masukkan nilai sinnya, sehingga didapatkan T1 dikali sin 53 itu nilainya 0,8, ditambah T2 sin 37 itu nilainya 0,6 sama dengan W 50. Dari mana 50? Karena W gaya berat punya rumus massa dikali percepatan gravitasi. Di sini massanya 5 kg, percepatan gravitasi bumi antara 9,8 sampai 10. Kalau tidak disebutkan di soal, nanti biasanya pakai 10, sehingga 5 kali 10 menghasilkan 50. Kemudian kita dapatkan persamaan yang kedua. Untuk mencari T1 dan T2, kita kan sudah dapatkan dua persamaan. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga nanti yang diganti itu T2-nya, berarti T1-nya tetap. Sehingga didapatkan T1 dikali 0,8 ditambah T2-nya diganti 0,75 T1. Masih dikali 0,6 sama dengan 50. T1 dikali 0,8, 0,8 T1 ditambah 0,75 dikali 0,6 itu 0,45 T1 sama dengan 50. Karena di sini variabelnya sama, ini bisa dijumlahkan. 0,8 ditambah 0,45 itu didapatkan 1,25 T1 sama dengan 50. Untuk mencari T1 berarti 1,25-nya pindah ruas. Karena antara 1,25 dengan T1 bentuknya perkalian, kalau dipindah ruas jadi pembagian. Sehingga didapatkan T1 sama dengan 50 dibagi 1,25 sama dengan 40 Newton. Di sini sudah ketemu nilai T1. Untuk mencari T2, kita masukkan nilai T1-nya ke persamaan satunya.
Sehingga didapatkan T2 itu sama dengan 0,75 T1. T1 nya diganti 40. Jadinya 0,75 dikali 40. Sehingga didapatkan T2 sama dengan 30 Newton. Itulah cara mencari besar gaya tegangan tali T1 dan T2 ini secara konsepnya. Nanti kita lanjutkan yang cara cepatnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk cara yang keduanya. Kita menggunakan cara cepatnya. Tadi untuk cara yang pertama kita menggunakan konsepnya. Untuk cara yang kedua ini kita menggunakan rumus cepat dari kesetimbangan 3 gaya. Misalkan di sini ada 3 buah gaya. Gaya yang pertama F1, kemudian di belakang F1 nanti ada alfa 1. Kemudian gaya kedua ada F2, di belakang F2 nanti ada alfa 2. Kemudian gaya ketiga F3, berarti di belakang sini ada alfa 3. Untuk rumus kesetimbangan 3 gaya, rumusnya F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3. Ini rumus untuk kesetimbangan 3 gaya. Alfa 1 di sini maksudnya sudut ya, sudut antara F2 dengan F3. Kemudian untuk alfa 2 sudut antara F1 dengan F3. Kemudian untuk alfa 3 ini sudut antara F2 dengan F1. Tadi untuk contoh soalnya, sebuah benda bermasa 5 kg digantungkan menggunakan tali dalam keadaan setimbang seperti pada gambar. Berapakah tegangan tali T1 dan T2? Kalau kita menggunakan rumus kesetimbangan 3 gaya, nanti untuk langkah pertama kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Di sini untuk gaya-gayanya ada 3, yaitu gaya berat arahnya ke bawah, gaya tegangan tali T1 arahnya ke kanan atas, kemudian gaya tegangan tali T2 arahnya ke kiri atas. Karena di sini kita pakainya sudut, berarti harus dicari sudutnya dulu ya. Sudut di antara 2 gaya, misalkan T1 dengan W dan seterusnya. Untuk mencari sudut di antara gaya-gayanya, nanti kita butuh garis bantuan berupa garis horizontal. Ini lurus, kalau lurus sudutnya 180 derajat. Kemudian kita masukkan ke rumus kesetimbangan 3 gaya. Untuk gaya ke-1, ini misalkan gaya beratnya. Berarti sudut yang dipakai sudut yang berada di belakang sini. Karena ini sudutnya kan kalau lurus itu kan 180 derajat. Kemudian yang sudut sini kan 53 derajat karena ini namanya sudut berseberangan. Jadi antara yang atas ini dengan yang bawah sini itu nilainya sama. Begitu juga dengan yang 37 derajat. Berarti sudut yang sini sama dengan sudut yang sebelah sini ya. Karena itu sudut berseberangan, berarti sudutnya sama besar. Tadi kalau lurus sudutnya 180 derajat, berarti sudut yang ini 180 derajat dikurangi 37 sama 5, 3. Sehingga dihasilkan 90 derajat. Sehingga W per sin 90 derajat, karena sudutnya 90 derajat. Sama dengan T1. Ini gayanya, berarti sudut yang dipakai itu belakangnya. Karena ini kan tegak lurus ya. Ini kiri, ini kanan. Ini tegak lurus. Kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat atau siku-siku ya. Sehingga untuk sudut antara T2 dengan W atau sudut yang sebelah sini ini sudutnya 90 ditambah 37 derajat. Sehingga dihasilkan T1 per sin 90 derajat ditambah 37 derajat. Kemudian untuk gaya ketiga itu T2, berarti sudut yang dipakai yang sebelah sini. Sudut yang sebelah sini berarti 90 derajat sama kayak tadi, ini siku-siku, berarti 90 derajat ditambah 53 derajat. Sehingga didapatkan T2 per sin 90 derajat plus 53 derajat.
Kemudian kita ingat kembali sin 90 derajat plus alfa nanti itu menjadi cos alfa. Di sini alfanya 37 derajat sehingga T1 per cos 37 derajat ini sama. Di sini berubah menjadi cos 53 derajat karena alfanya di sini 53 derajat. Kemudian misalkan kita mencari T1. Kalau mencari T1 nanti yang dipakai itu yang sudah ada nilainya kemudian yang ditanyakan. Karena di sini yang sudah ada nilainya yang 50 kemudian yang ditanyakan T1. Nanti persamaan yang dipakai 50 per sin 90 derajat sama dengan T1 per cos 37 derajat. Kemudian kita masukkan nilai sin sama cosnya. Didapatkan 50 per 1 karena sin 90 derajat sama dengan 1. T1 per 0,8 karena cos 37 itu nilainya 0,8. Sehingga untuk mencari T1 kita tinggal silangkan 1 dikali T1 itu T1 kemudian 50 dikali 0,8 itu hasilnya 40 Newton. Sehingga T1 ini nilainya 40 Newton. Ini jawabannya sama kayak tadi ya, yang menggunakan cara yang pertama. Kemudian misalkan kita mencari T2. Berarti yang dibandingkan itu antara yang 50 sama T2-nya. Sehingga untuk persamaannya 50 per sin 90 derajat sama dengan T2 per cos 53 derajat. Kemudian dimasukkan nilai sin sama cosnya, didapatkan 50 per 1 sama dengan T2 per 0,6. Kemudian untuk mencari T2 kita tinggal kali silangkan sehingga T2 kali 1 itu T2 sama dengan 50 dikali 0,6 itu hasilnya 30 Newton. Sehingga T2 didapatkan 30 Newton. Ini jawabannya sama kayak yang cara pertama. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like and subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.